Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk dalam kriteria penerima BBM subsidi lantaran ojek online tergolong pelaku usaha atau bisnis pribadi. Namun Bahlil kemudian meralat pernyataan tersebut yang menurutnya belum final. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa pencabutan subsidi BBM bagi pengemudi ojol masih dalam tahap simulasi. Menyusul adanya wacana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk dalam kriteria yang menerima BBM subsidi. Dalam pernyataannya pada 27 November lalu, Bahlil menyebut pemerintah tidak akan memberikan BBM subsidi kepada ojek online karena mereka termasuk golongan usaha dan masuk dalam kelompok masyarakat mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri ESDM menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Padahal sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji akan memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojek online. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan saat itu Budi Karya Sumadi pada 26 Agustus lalu. Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk merealisasikan harga khusus untuk ojek online. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitra Faisal menilai rencana pemerintah untuk mencabut subsidi BBM untuk ojol tidaklah tepat. Menurutnya, apabila rencana ini terrealisasikan, maka pengeluaran ojol akan semakin tertekan sehingga berpotensi memunculkan tren turun kelas. Padahal ia melihat bahwa selama ini keberadaan ojol sangat membantu berputarnya roda perekonomian, terutama dalam konteks digital ekonomi. Teman-teman ojol, ini suatu hal yang patut dipertimbangkan lagi ya, karena ini seharusnya tidak tepat. Karena biar bagaimanapun, kalau kita melihat operasional ojol sehari-hari itu sangat tergantung oleh subsidi BBM tersebut ya. Ketika ini dicabut, maka itu secara langsung akan menaikkan ongkos produksi mereka, sehingga kegiatan operasional mereka sehari-hari tentunya akan terbebani dan pada akhirnya akan memunculkan tekanan dari si income. Sementara itu, sejumlah pengendara ojek online mengaku keberatan atas adanya wacana ojol tidak mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah. Karena menurut mereka, ojol merupakan masyarakat menengah ke bawah yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setuju nggak Bang dengan tanggapan kalau misalnya ojol ini nggak boleh pakai BBM subsidi karena termasuk golongan mampu? Oh, kalau saya sih ya nggak setuju sih. Kalau misalnya kita bergaji sih nggak apa-apa gitu. Okay. Ya, ya. Tapi kalau misalnya nanti diimplementasikan kebijakan ini gimana Pak? Jadi Bapak harus beli pertama kita nggak boleh BBM subsidi. Ya itu sebenarnya sangat menyulitkan kami ya. Sementara kita pakai Pertalite aja kita penghasilannya minim. Iya itu keblinger banget sih itu peraturannya. Aneh ya Bang ya? Iya aneh banget. Masa ojol sama-sama rakyat kecil kan? Itu kan buat rakyat kecil. Oke, kalau kebijakan ini diimplementasi, rencana Abang ke depannya gimana Bang? Paling di demo lagi Bang. Oh demo. Ya nggak bisa begitu lah. Kan ini kan menengah ke bawah. Ya. Yang pertama kan ke atas, berarti kan gimana ya? Ya kita cari yang murah aja bensinnya. Kayak gitu kan. Tarif juga turun tarifnya, nggak naik. Sama aja bohong. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan wacana pengemudi ojol yang tidak dimasukkan dalam kriteria penerima subsidi BBM masih dalam simulasi. Kementerian Sosial masih menunggu keputusan resmi yang nantinya akan menjadi pedoman mereka untuk menentukan langkah lanjutan. Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi, belum diputuskan. Jadi tunggu aja. Jadi nanti seperti apa, tentu keputusan itulah yang akan menjadi pedoman kita semua. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri SDM itu baru simulasi. Ya. Tim Liputan, Metro TV. Di tengah himpitan ekonomi dan semakin menurunnya kondisi kelas menengah di Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mewacanakan akan melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan BBM bersubsidi. Dan rencana kebijakan ini tentunya menyulitkan para pengemudi ojek online. Untuk membahasnya, pemirsa, kami terhubung dengan Dita Indasari yang merupakan Ketua DPP PKB. Selamat pagi, Bu Dita. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi, Mas Febrian, Pak Valerin. Ya. Ibu Dita, sikap PKB sebenarnya bagaimana? Setuju atau tidak dengan wacana ojol yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi itu? Ya, kami minta agar kebijakan ini tidak diteruskan. Ya, dan tadi kita lega juga bahwa ini ternyata masih simulasi.
Jadi mumpung masih simulasi, sebaiknya ya memang tidak diteruskan. Karena BBM tidak naik, PPN belum naik 12% pun, penghasilan ojol sebulan itu rata-rata hanya 3 juta. Ya, itu dengan asumsi 100.000 per hari bersih. Sudah dipotong BBM, sudah dipotong setoran pada aplikator, ya, sudah dipotong makan dan biaya-biaya lain. Nah, 3 juta per bulan itu nilai yang di bawah upah minimum DKI, di bawah upah minimum Bandung, di bawah upah minimum Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Pekanbaru. Jadi tanpa kenaikan-kenaikan itu pun penghasilan mereka itu sudah di bawah standar. Apalagi kalau BBM naik, berarti biaya produksi, biaya kerja mereka meningkat, penghasilan berkurang, PPN naik 12%, harga barang-barang tambah tinggi, berarti mereka sudah mengalami double pressure, double tekanan, triple bahkan. Nah, jadi kita minta ini mumpung masih simulasi, sebaiknya jangan diteruskan. Karena BBM, subsidi BBM itu kan harus diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, kalau daya beli saja sudah jatuh sampai kelas menengah, sudah mengalami kejatuhan daya beli, apalagi ojol yang penghasilannya di bawah upah minimum. Mereka masuk kelas menengah ke bawah dan sangat berhak atas subsidi BBM itu. Bu Dita, tapi sebaliknya Menteri SDM ini menyebut larangan ojol untuk mendapatkan BBM subsidi karena mayoritas orang mampu karena punya kendaraan pribadi sehingga tergolong memiliki bisnis pribadi. Tepatkah alasan Menteri SDM ini? Menurut kami kurang tepat. Harus dilihat juga bahwa saat ini telah berkembang skema di mana para ojol itu juga menyewa motor listrik. Jadi bukan milik pribadi tapi sewa sebesar 50 sampai 75.000 per hari biaya sewanya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Bahlil bahwa yang berhak untuk mendapatkan subsidi adalah kendaraan umum plat kuning. Pertanyaannya, ownership dari kendaraan umum plat kuning itu siapa? Busway dan Jaklingko misalnya, itu dimiliki oleh Pemda DKI. Atau kendaraan plat kuning lain seperti taksi dan kendaraan logistik, itu ownership atau kepemilikannya oleh siapa? Oleh korporasi atau perusahaan. Mereka punya skala bisnis yang besar, ya apalagi Pemda. Nah ini dikomparasi dibandingkan dengan kepemilikan pribadi atas sebuah motor, ya oleh para ojol. Ini kan komparasi atau perbandingan yang tidak apple to apple, tidak nyambung. Ya dihadap-hadapkan ojol yang penghasilannya 3 juta per bulan dengan sebuah korporasi atau Pemda yang menjadi pemilik dari kendaraan plat kuning. Jadi kami setuju bahwa kendaraan plat kuning angkutan umum perlu disubsidi supaya masyarakat kecil yang menggunakannya itu tidak terbebani. Tapi hak atas subsidi bagi kelas bawah yaitu ojol ini juga jangan dicabut dong kalau menggunakan kriteria itu. Ibu Dita, Menteri Bahlil juga ini menawarkan skema blending yang diusulkan yakni akan memblending antara subsidi barang dan sebagiannya adalah subsidi BLT. Nah, apakah subsidi ini lebih efektif daripada memberikan langsung ke BBM? BBM itu kan merupakan komponen utama di dalam kerja para ojol. Komposisi BBM, pengeluaran mereka untuk BBM, itu bisa 25-30% pendapatan kotor mereka per hari. Plus kemudian setoran pada aplikator. Jadi karena dia merupakan komponen terbesar, kalau subsidinya tidak dalam bentuk harga di SPBU, itu nanti tidak terasakan menurunnya biaya produksi mereka. Jadi biaya produksinya tetap tinggi, sementara penghasilannya turun. Nah kalau biaya produksi mereka tinggi, konsumen yang selama ini menggunakan ojol juga akan diberatkan. Karena harga tarifnya juga naik. Jadi efeknya menjadi berat. Karena subsidinya tidak langsung ke komoditi tersebut. Itu bisa menimbulkan penyelewangan dan juga kecurangan juga tidak, Bu? Ya selama ini kan pemerintah selalu bicara BBM tidak tepat sasaran. Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Tapi kita juga tahu bahwa penyelewengan biosolar itu terjadi terus. Jadi biosolar dibeli dengan harga subsidi, tapi lalu dijual lagi dengan harga industri. Kenapa? Bukan itu yang diprioritaskan untuk dibenahi supaya penghasilan
pemerintah dari kebocoran itu bisa meningkat, tapi malah yang diutak-utik adalah subsidi bagi masyarakat kelas bawah yang penghasilannya kurang lebih 3 juta per bulan. Ya Ibu, kalau kita bicara dari segi payung hukum, sebenarnya di tahun 2018 ini sudah ada Permen Hub yang mengkategorikan ojol sebagai angkutan umum. Bahkan sejak 2018 juga Asosiasi K juga sudah mendorong ada regulasi undang-undang ojol sebagai alat transportasi publik terbatas. Tapi praktiknya hingga saat ini masih belum, Bu. Payung hukumnya kurang karena kurang kuat, bukan undang-undang, dan apakah ada wacana untuk mendorong pembentukan ini menjadi undang-undang? Ya, kita mencoba sebetulnya yang pertama adalah memperjelas status ojol, pekerja ojol. Pertama itu dulu sumber manusianya. Mereka adalah pekerja. Ya, kalau mereka adalah pekerja berarti mereka berhak atas serangkaian perlindungan mendasar. Ya, termasuk kesejahteraan atas BPJS, kesehatan maupun ketenagakerjaan. Nah, pembentukan undang-undang mungkin terlalu tinggi. Jadi cukup dengan misalnya SK bersama antar kementerian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, mungkin juga Kementerian ESDM, yang sehingga status mereka ini jelas. Mereka angkutan umum jelas, lalu mereka adalah pekerja juga jelas, dan mereka juga berhak atau entitled atas subsidi BBM itu jelas. Jadi sebaiknya memang ada SKB ya, surat keputusan bersama lintas kementerian terkait status mereka. Ya Ibu Dita, kita tahu bahwa sekarang ini berada di tengah kondisi himpitan ekonomi dan juga kondisi kelas menengah juga semakin menurun dengan aturan wacana yang menyasar ojek online ini. Nanti dampaknya secara sosial dan juga ekonomi masyarakat seperti apa? Ya pertama jelas perputaran ekonomi akan semakin lambat ya. Karena tarif ongkir atau tarif perjalanan menjadi naik. Itu sudah pasti. Orang akan mengerem pembelian, mengerem mobilitas untuk menghindari itu. Nah, sementara angkutan umum kan juga belum semuanya reliable, ya, melayani seluruh rute. Di Jakarta mungkin ya, tapi di daerah orang sangat bergantung pada ojol. Nah, kita kan tidak ingin terjadi pelambatan mobilitas barang maupun orang. Karena itu akan menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang nggak usah 8% lah, 5% pun mungkin jadi berat. Jadi menurut saya ada efek berantai yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri SDM, Menteri Sosial, supaya ini jangan sampai terjadi. Kita belum bicara nanti kualitas hidup mereka ya, dengan penghasilan 3 juta, BBM naik, harga barang-barang naik, berapa lagi yang akan tersisa untuk konsumsi keluarga. Ibu yang selama ini menjadi pembelaan yang juga ralat dari sejumlah menteri SDM, Menteri Sosial bahwa aturan ini masih merupakan simulasi, masih bersifat usulan saja. Namun apakah jika nanti aturan ini direalisasikan, PKB di DPR ini akan menjadi salah satu partai yang akan menganulir hal ini atau tidak? Ya, kita sedang mengagendakan untuk berdialog dengan teman-teman ojol. Ya, untuk mendapatkan masukan lebih detail tentang keluhan mereka sehari-hari, harapan-harapan dan aspirasi mereka. Kita juga dalam hal ini menghimbau agar para pemilik aplikasi ya untuk lebih manusiawi dalam menerapkan tarif potongan kepada para ojol ini, karena memang tarif potongannya lumayan besar, hampir 20% sendiri dari setiap ongkos yang tertera ketika kita order itu. Jadi kami juga menghimbau pihak swasta agar lebih memberikan pertimbangan supaya tarifnya tidak terlalu tinggi. Nah, mudah-mudahan nanti menjelang reses ini dialog dengan fraksi PKB dengan para ojol bisa terwujud. Nanti hasil dialog itu akan dibawa kemana, Ibu Dita? Itu akan menjadi bahan dari fraksi untuk menyampaikan secara lebih detail ya posisinya kepada pemerintah. Baik.
Baik, terima kasih Ketua DPP PKB Dita Indasari atas pernyataannya. Kita sama-sama berharap semoga memang kebijakan untuk tidak menerapkan BBM bersubsidi kepada ojol ini dapat dikaji ulang agar memang kebijakan yang diterapkan oleh kementerian ini khususnya adalah untuk BBM subsidi tepat sasaran ini benar-benar tepat sasaran pada masyarakat. Terima kasih Bu Dita sudah bergabung bersama dengan kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.